Merdeka! 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 Salam semesta, salam semesta, salam semesta, salam revolusi alam. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan semesta, terima kasih pada hari ini kehadiran saudara-saudara bagian dari menjalankan dharma suci, dharma wajib kepada perjalanan sejarah bangsa, peradaban bangsa yang sekaligus juga perjalanan peradaban manusia. Pada hari ini dengan segala ketulusan, keikhlasan, kesederhanaan kita semua di tempat yang sangat jauh dari hiruk pikuknya pusat-pusat kekuasaan duniawi, baik dalam hal tahta, harta maupun kebudayaan-kebudayaan yang dirancang oleh manusia untuk saling berebut keunggulan tentang nilai-nilai kebudayaan. Ini semua semata-mata kita semua menjalankan sebuah keyakinan yang sudah tidak bisa ditawar oleh siapapun, tidak bisa dihentikan oleh siapapun, yaitu keyakinan terhadap kehidupan berbangsa, bernegara yang bersemesta bersama dengan seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini untuk terciptanya suatu tatanan yang adil, makmur, bijaksana dengan menempatkan dasar-dasar pri kemanusiaan yang tidak memandang siapa kita ini. Dalam bahasa lain, peradaban yang telah dikristalkan oleh Bapak Soekarno sebagai sang proklamator, sebagai sang penggali Pancasila, di mana salah satu sila yang tiada batas adalah sila pri kemanusiaan. Kalau istilah Jawa adalah welas asih yang tiada batas. Tetapi yang tiada batas itulah yang disebut adalah jiwa, sukma, cita-cita yang membias ke seluruh sendi-sendi kehidupan, khususnya yang ada di setiap jiwa dan sanubari manusia. Sehingga dengan suasana jiwa seperti itulah 93 tahun anak-anak muda seperti Dr. Supomo dan lain sebagainya telah mengikrarkan janji suci, sumpah suci yang tanpa ada kepentingan apapun kecuali menjalankan sebagai manusia yang ingin hidup bebas, ingin hidup merdeka tanpa ada penjajahan dengan atas nama apapun. Karena Sumpah Pemuda 93 tahun yang lalu intinya adalah bentuk dari perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi harkat dan martabat setiap manusia di muka bumi ini, sebenarnya pasti ingin merdeka tanpa di bawah penjajahan, tekanan atas nama apapun dan oleh siapapun. Tetapi semua itu adalah bagian dari perjalanan peradaban umat manusia semenjak revolusi industri terjadi, maka yang namanya kapitalisme
sebagai induk dari segala kekacauan di muka bumi ini yang kemudian memunculkan imperialisme dan kolonialisme dengan segala bentuk dan manifestasinya. Dan sampai hari ini yang namanya kapitalisme sebagai kekuatan yang menggerakkan semua kehidupan di muka bumi sampai hari ini, apakah kemudian dengan kapitalisme itu bisa menciptakan suatu ketentraman, perdamaian yang kekal dan abadi seperti yang dicita-citakan oleh Soekarno yang tertuang dalam dasar kita punya negara, juga yang diinginkan oleh para pemuda-pemuda yang 93 tahun yang lalu berikrar suci, bersumpah suci, berbakti suci. Dan kenapa hari ini kita dengan suasana yang sangat sederhana, sangat apa adanya, kita memperingati ini adalah tetap bagian dari keyakinan awal kita adalah ini bagian dari kita menyelaraskan dengan perubahan besar yang dikatakan orang, bahkan kita telah membuat melanjutkan judul semesta ini adalah revolusi alam semesta. Jadi Sumpah Pemuda adalah bagian dari perjalanan revolusi alam yang dari zaman ke zaman. Kalau 93 tahun adalah kebangkitan atau kristalisasi dari revolusi alam itu terkristalkan oleh janji suci, ikrar suci para pemuda-pemudi pada waktu itu. Dan karena ketulusannya, kepolosannya, kesuciannya dalam berikrar suci, itulah alam semesta dengan seluruh isinya menyatu, dan kemudian pada tahapan-tahapan berikutnya tahun 45 Indonesia benar-benar bisa merdeka secara politik. Tetapi apakah bisa merdeka secara menyeluruh seperti yang dicita-citakan oleh cita-cita proklamasi yang ada di dalam teks proklamasi Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan apa seperti berjalan dengan penuh kebhinneka tunggal ikaan tapi dalam satu kesatuan. Nah, itulah yang saya yakin kita semua, kawan-kawan semua, adik-adik saya semua, tanpa dipengaruhi oleh siapapun bisa merasakan semua. Apakah cita-cita proklamasi, apakah Sumpah Pemuda 93 tahun yang lalu, apakah kebhinneka tunggal ikaan, apakah peri kemanusiaan, apakah peri keadilan, itu sudah berjalan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, termasuk pemuda-pemuda yang 93 tahun yang lalu berikrar suci. Ataukah juga yang kita rasakan sudah seperti itu? Saya yakin kita semua, adik-adik saya semua, kawan-kawan semua pasti mengatakan tidak, belum. Bahkan yang sumpah yang ke-1, yang kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, mestinya kalau itu dijalankan secara tulus, ikhlas, polos, murni seperti ikrar suci 93 tahun yang lalu, mestinya sudah tidak ada rakyat Indonesia ini yang hidup dalam kemiskinan, baik dalam kemiskinan pangan maupun kemiskinan papan, maupun kemiskinan pendidikan, maupun kemiskinan pekerjaan. Karena tanah air kita adalah tanah surga, tanah yang gemah ripah loh jinawi, yang tidak ada duanya di dunia ini. Sehingga kalau memang benar-benar tanah air kita ini seperti yang diikrarkan 93 tahun yang lalu, bahwa untuk kesejahteraan, kemakmuran, ketenteraman, kecukupan, sandang pangan papan, dan bisa mengembangkan peradaban seperti bangsa-bangsa yang lain, saya yakin lebih dari cukup. Tapi nyatanya
sumpah 93 tahun yang lalu yang bertanah air satu, tanah air Indonesia, nyatanya kita semua tahu, tidak jari paman, tidak jari Pak Pono atau Cak Pono atau Mbah Pono, tetapi kawan-kawan adik-adik bisa merasakan sendiri, bisa menyatakan sendiri kebenaran apa yang saya katakan pada hari ini. Dan ini bukan halusinasi atau mimpi, tetapi ini adalah cita-cita. Ini adalah sumpah, ini adalah janji leluhur-leluhur kita. Yang kita punya kewajiban, kalau untuk bagaimana supaya leluhur-leluhur kita ini bisa tenang di alam sana, otomatis kita harus mampu mewujudkan cita-cita atau janji suci mereka, sehingga tidak akan ada lagi orang yang tidak punya tempat tinggal, orang yang kesulitan makanan, orang yang kesulitan pekerjaan, orang yang kesulitan pendidikan, orang yang kesulitan kesehatan. Karena apa? Karena itu tadi, tanah air kita adalah tanah air yang gemah ripah loh jinawi, mulai dari dahulu. Dan sumpah itu adalah bukan kemudian kita ingin hidup sendiri, enak sendiri, kemudian mengabaikan saudara-saudara kita dari negara-negara lain atau dari pulau-pulau lain atau dari bangsa-bangsa lain atau dari tidak. Tetapi yang tidak boleh adalah kemudian kita sebagai pewaris sah negeri ini kemudian karena kepentingan kapital, kepentingan kekuasaan, kepentingan yang lain, itu putra-putri Nusantara harus terpinggirkan dari akses produksi, alat-alat produksi yang dimiliki oleh bangsa ini. Kemudian yang kedua, kalau kita juga mengaku bahwa kita berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dengan beraneka warna, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Tetapi 93 tahun yang lalu yang konon katanya peradaban kita masih terbelakang, tetapi pikiran-pikiran generasi pada waktu itu jauh lebih beradab, jauh lebih terhormat, jauh lebih agung, lebih mulia daripada kita hari ini yang mengatakan produk dari teknologi modern, produk dari nilai-nilai luhur dari langit, dari bangsa lain. Ternyata justru yang terjadi hari ini tidak ingin menyatukan atau melanjutkan sumpah yang kedua, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Tetapi semua hari ini mulai Sabang sampai Merauke, kita dengar Papua, kita dengar Republik Maluku Selatan, kita dengar Aceh Merdeka, dan kita dengar yang lain. Begitu pula juga kebudayaan menjadi alat perang bagi siapapun. Begitu pula yang mengatasnamakan nilai-nilai suci dari Tuhannya, dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan berbagai dalih dan alasan, justru semua bersatu padu untuk mencabik-cabik bangsa ini. Nah, ini harus kita sadari betul. Jadi apa yang saya sampaikan nyata atau tidak, adik-adik, teman-teman bisa merasakan semua. Nah, padahal sudah 93 tahun sumpah itu ada. Tetapi kenapa? Ibarat orang itu sudah 93 tahun sudah lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tetapi karena ini bukan orang, karena ini nilai, karena ini perjuangan, mestinya kan lebih maju, lebih hasilnya lebih nampak. Tapi justru hari ini tercabik-cabik. Karena apa? Karena keangkara murkaan. Karena apa? Karena
kapital. Karena apa? Karena kekuasaan. Karena apa? Mengatasnamakan kebenaran kelompok jauh lebih penting daripada kebenaran Nusantara atau kebenaran semesta. Nah, ini problem besar yang kita hadapi. Kemudian begitu pula sumpah yang ketiga, yaitu kita satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Jelas bahwa kita yang terdiri dari ratusan suku, etnik, ratusan bahasa daerah, adat istiadat daerah, yang kemudian karena kita ini adalah saudara, maka disatukan dalam satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi tidak ada sedikit pun Bapak Soekarno dan kawan-kawannya pada waktu itu untuk meniadakan suku ini, bahasa ini, adat ini. Hanya kemudian dimaknai atau beri tanda, yaitu kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi tetap satu tujuan, satu kesatuan dari yang namanya negara Indonesia dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tetapi hari ini dengan berbagai masuknya adat istiadat budaya dari mancanegara telah merusak, menghancurkan sendi-sendi Sumpah Pemuda 93 tahun yang lalu, menghancurkan atau setidaknya menghentikan revolusi yang didengungkan, yang digelorakan oleh Soekarno. Tetapi masih kita beruntung, tapi sekaligus ini adalah PR besar bagi kita semua. Karena sebelum ajal menjemput, Bapak Soekarno telah menyampaikan kepada kita semua bahwa revolusi belum selesai. Artinya apa? Kalau kemudian hari ini kita dari desa yang terpencil, jauh dari keramaian, dari pusat apapun, kita mendengungkan, menggelorakan, mengibarkan dengan penuh berkobar-kobar walaupun dengan hanya seperti ini. Ini adalah kita melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno bahwa revolusi belum selesai. Nah, apakah revolusi yang dimaksud Soekarno revolusi yang dengan penuh peperangan, melibatkan senjata canggih, melibatkan pasukan? Tidak. Maka dari itu, dalam kita melanjutkan revolusi yang belum selesai ini adalah dengan judul besar revolusi alam semesta dengan seluruh isinya. Karena 5 unsur semesta, yaitu bumi, tanah, itu sifatnya sudah adil dan merata. Karena tidak ada satupun manusia, satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak berpijak di atas bumi. Artinya disitulah bumi atau tanah sudah memberi satu contoh nyata, yaitu sifat yang adil dan merata. Semua berpijak di bumi, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, ikan laut, semua bertumpu di atas perut bumi yang dalam bahasa Indonesia adalah ibu pertiwi, dalam bahasa Jawa adalah ibu bumi. Tetapi oleh saudara-saudara kita yang saya nggak tahu apakah masih kilap atau apa, konon katanya kita menyebut ibu pertiwi itu tidak baik lah, ibu bumi tidak baik. Itu urusan mereka dan kita juga tidak sedang menganu mereka, tapi kita harus menjalankan dengan penuh keyakinan, dengan ketulusan, dengan bahasa kita, dengan adat istiadat kita. Itu yang terpenting itu. Begitu pula air apakah juga tidak mencontohkan kepada kita semua betapa adilnya air itu.
Air tidak menjadi adil karena dimonopoli. Bumi tidak adil karena dimonopoli. Oleh siapa? Oleh kapital. Begitu pula udara. Tidak ada satupun manusia di muka bumi, semua ciptaan Sang Maha Pencipta itu yang tidak mendapatkan udara. Begitu pula cahaya matahari. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Begitu pula cahaya api. Semangat yang menyala-nyala di setiap dada manusia, tidak hanya kita sebagai suku Jawa atau bangsa Indonesia, tetapi semua manusia di muka bumi ini pasti tidak pandang bulu, mulai yang berpendidikan atau tidak, mulai yang di pedalaman atau tidak, semua pasti punya semangat yang berkobar untuk menjalani kehidupan lebih baik dan keinginan untuk mengembangkan adat istiadat dan berhadapan sesuai dengan jati diri leluhurnya itu. Pasti semua nuraninya pasti seperti itu. Kalau toh kemudian ada suku-suku atau kita semua mau meninggalkan adat istiadat itu karena rayuan dari kaum kapital yang menggelontorkan istilahnya harta benda, bahkan menjanjikan tahta, itu baru siapapun kita bisa tergelincir larut dalam hiruk pikuknya keangkara murkaan yang meniadakan adat istiadat kebudayaan yang adiluhung sesuai dengan sejarah leluhurnya itu tadi. Nah, kemudian apa relevansinya atau hubungannya dengan revolusi alam yang sudah berjalan, sudah bergerak, dan kita sejak awal yang menggerakkan, kita menggelurakan, tentu saja dengan tahapan-tahapan yang kami pun, saya pun, Mas Bambang pun juga hanya sak dermo menjalankan, sehingga kami tidak akan melakukan apapun tanpa bersinergi dengan kehendak semesta alam. Sehingga itulah yang kemudian kami pun kalau berbicara keinginan, berbicara kehendak, berbicara karep manusia, maunya yuk cepet-cepet dan beras-beras, tetapi kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tanpa digerakkan oleh seluruh unsur semesta yang menyatu dengan jiwa raga kita dan ditetapkan, dikehendaki oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, kita ini sejatinya ya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Nah, revolusi alam ini sebenarnya intinya adalah perubahan besar di mana alam semesta ingin menyelaraskan kembali kesemestaan ini menjadi seimbang, serasi antar penghuni semesta ini menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sesuai dengan yang sudah dikodratkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta dengan wujud kembali ke jati diri masing-masing setiap makhluk dan kembali ke akal sehat. Jadi justru revolusi alam ini jauh dari yang namanya khayalan atau bahkan istilah kita klenik atau apa. Walaupun awalnya banyak yang seperti itu, tetapi justru revolusi alam semesta yang hari ini tuh semua kembali ke jati diri masing-masing makhluk dan menggunakan akal sehat yang disimbolkan dengan disinari oleh terang benderangnya matahari dari timur atau perputarnya matahari dari timur, yang bahasa Jawanya adalah Cakra Baskara, di mana saat terang benderang gini siapapun tidak bisa berbohong, siapapun tidak bisa menakut-nakuti, anak kecil pun tidak bisa ditakuti. Ini justru kebalikannya dari berhadapan yang sebelumnya ini, siapapun ditakut-takuti. Dan berhadapan ini sudah selesai berhadapan yang
penuh ketidakjelasan, justru tidak akal sehat tidak bisa jangkau, jati diri hilang semua. Tetapi apakah kemudian kembalinya jati diri otomatis terjadi peperangan antar manusia? Kalau saya boleh meminta kepada jagat Jawata, jangan sampai terjadi peperangan kehendak manusia. Karena kalau sudah kehendak manusia tetap sama seperti peperangan-peperangan sebelumnya. Pasti penuh dengan dengan tipu, nafsu, dengan serakah. Karena sekarang hari ini siapa yang suka mengibarkan bendera peperangan? Manusia itu adalah ya kapital itu tadi, yang punya uang, punya senjata, punya anggota, bahkan jumlahnya mungkin jutaan, mungkin kalau sak dunia mungkin miliaran. Itu karena berarti mereka mengandalkan benar-benar kekuatan manusia itu sendiri dan tidak bersemesta. Sehingga saya meminta kepada alam semesta ini, kalau toh revolusi alam harus menghancur leburkan sifat angkara, jangan sampai keluar sifat-sifat angkara yang tetap setting peperangan atau revolusi alam ini. Karena kalau revolusi alam semua sudah pasti bisa menerima, karena itu sudah kehendak dan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kalau peperangan yang disetting oleh manusia, yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Selama itu. Nah mungkin nanti biar saya juga pengen dari adik-adik saya, teman-teman saya menyampaikan sesuatu yang barangkali kita bisa berdialog, tetapi intinya peringatan Sumpah Pemuda hari ini bagian dari sarana kita untuk mendengungkan, menggelurakan revolusi alam yang sudah digelar dari ujung timur bersamaan dengan terbitnya matahari dari timur. Dan kepada adik-adik saya, teman-teman saya, nanti puncaknya kalau ini adalah janji suci kita, ikrar suci kita, menyambung dari ikrar suci 93 tahun yang lalu untuk menggerakkan revolusi alam yang bersemesta ini. Tentu saja kita juga menjiwai, mensemangati dari ketulusan, keikhlasan, kepolosan para pemuda-pemuda yang berikrar suci 93 tahun yang lalu. Karena hanya jiwa-jiwa sukma-sukma, ucapan-ucapan yang suci itulah yang bisa bersinergi dengan alam semesta yang suci. Bumi suci, air suci, api suci, udara suci, cahaya matahari suci. Karena mereka menghidupi kita semua makhluk ini tidak pernah meminta imbalan apapun. Tetapi selama ini justru dibalik, seolah-olah bumi itu kotor, air itu kotor, udara itu kotor. Padahal yang mengotori adalah kita-kita manusia yang sebenarnya kalau boleh saya bilang agak ekstrim. Ini Ini rusaknya berhadapan yang mengedepankan logika, karep, akal bulus bukan akal sehat. Kita memang menggunakan akal, tapi akal sehat, akal yang bersemesta, bukan akal yang berkelompok, baik atas nama apapun, berkelompok atas nama apa. Dan saya sampaikan kepada teman-teman semua sebagai saksi bahwa siapapun kita yang tidak bisa menyelaraskan dengan hukum-hukum yang tanpa batas, yaitu welas asih yang tanpa batas, peri kemanusiaan yang tanpa batas, yang masih mensekat dengan kotak-kotak atas nama apapun, entah atas nama suku, atas nama bangsa, atas nama kelompok apapun, itu pasti akan tergilas oleh roda revolusi alam yang tiada batas itu tadi. Karena intinya revolusi alam
yang seperti yang saya katakan tadi, sudah ketetapan dan kehendak alam Tuhan Yang Maha Esa dan dijalankan oleh seluruh anasir alam semesta. Intinya itu, dan itu untuk menghancurkan siapapun, termasuk kita, kalau masih memiliki sifat-sifat yang kontra revolusi alam, ini juga akan dihancurkan. Karena revolusi alam intinya adalah seluruh unsur semesta bergerak atas ketetapan dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan kita ini di hadapan alam semesta dan di hadapan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Nah, kita ini kita manusia selumaing bumi sak urip langit. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di peringatan Sumpah Pemuda yang 93 tahun itu. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau ikrar-ikrar suci para leluhur kita yang benar-benar kehidupannya untuk kebersamaan, untuk ketentraman ini, termasuk Sumpah Pemuda, kalau tidak terwujud secara nyata, maka ya bangsa ini akan terus-menerus mengalami satu kekacauan yang luar biasa. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh kita semua, tidak dikehendaki oleh leluhur-leluhur kita. Dan memang kembali ke jati diri jauh itu juga kehendak semesta, kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dan ini sudah tidak ada kompromi. Siapa yang bisa menyelaraskan dengan kesejatian setiap diri pribadi kepada sukunya, kepada bangsanya, tetapi juga bersemesta menyintai manusia seperti kita menyintai diri kita sendiri, tapi tidak menghilangkan jati diri masing-masing. Itu adalah sebuah tujuan besar dari revolusi alam ini. Dan itu pasti berjalan, dan hari ini pun sudah berjalan di muka bumi ini. Dan yang paling utama yang dihancurkan adalah kita manusia yang pikiran dan jiwanya itu tadi mengkotak-kotak, dan itu menjadi seolah-olah sebuah kebenaran yang hakiki, sehingga kotak lain harus dihancurkan. Tapi yang menghancurkan bukan semesta, tapi yang menghancurkan adalah senjata dan kapital, tapi mengatasnamakan perintah Tuhan dan kehendak alam. Dan itu adalah kebohongan besar, itu adalah kepalsuan besar. Dan perlu saya sampaikan kepada adik-adik saya, kepada yang hadir semua, peradaban yang muncul ini adalah peradaban yang mula-mula. Artinya peradaban yang mula-mula, kita selama ini dibohongi oleh ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa hasil penelitian ini manusia dulu manusia purba gini-gini. Tidak. Justru manusia dulu itu adalah manusia, baik putra maupun putri adalah manusia setengah dewa. Istilah Mas Bambang adalah Batara dan Batari, dewa dan dewi, dan benar itu. Artinya, dan itu puncaknya adalah berhadapan Gunung Padang atau Gunung Kendeng, atau bahasanya orang-orang yang mengatasnamakan hasil penelitian itu adalah benua Atlantis yang hilang. Sejatinya itu adalah berhadapan Jawa Dwipa Nusantara. Sebelum Hindu, Buddha, jangankan yang ini, yang Islam Kristen ini belum ini berhadapan asli bangsa Amuria, bangsa Jawa Dwipa Nusantara. Dan ini kembali ke situ. Jadi tidak sekedar kembali ke Mojopahit, tapi kembali ke peradaban awal Jawa Dwipa Nusantara, yang kekuasaannya meliputi separuh dunia pada waktu itu.
Nah inilah yang kemudian Nusantara atau Jawa, berhadapan Jawa Nusantara ini mulai disekat-sekat, tidak hanya zaman ini gitu loh, mulai zaman yang mengatasnamakan kadewan itu tadi, para dewa. Yang sebenarnya para dewa itu tidak ada, yang ada ya manusia setengah dewa. Apanya? Keluhurannya itu, keluhurannya, teknologinya. Jadi tidak benar kalau istilahnya dahulu itu kita ini kalau hukum Malthus ya itu kita dari tidak. Itu rekayasa semua dalam rangka supaya berhadapan Jawa Dwipa Nusantara tidak bangkit lagi. Dan revolusi alam ini adalah tujuan untuk melahirkan kembali tatanan agung, tatanan luhur yang belum tercampuri oleh akal-akalan olah pikir manusia atau olah rasa manusia. Olah pikir ya ilmu pengetahuan, olah rasa ya yang mengatasnamakan ini dan itu. Yang membuat kita menjadi gelap itu tadi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa berhadapan ini benar-benar kembali ke peradaban awal. Mulanya sampai banyak orang yang meyakini bahwa akan terjadi perubahan atau prahara, bahkan dua agama yang mengatakan bumi ini akan digulung dan sebagainya. Karena memang kemunculan yang sudah jutaan tahun yang lalu dipendam itu luar biasa namanya. Tapi ini sudah nggak bisa dihadang oleh siapapun, nggak bisa. Karena ini sudah ketetapan dan kehendak alam semesta Tuhan Yang Maha Esa. Dan hanya orang-orang yang eling ngati-ngati lan waspada itu yang akan lolos dari roda revolusi alam. Siapa yang eling hati-hati dan waspada? Ya eling kepada jati diri itu tadi. Hati-hati kalau di jalan kegoda ono keian itu ya monggo waspada supaya kita juga bisa itu tadi benar-benar menjadi putra-putra Jawa Nusantara yang akan mengemban amanat luhur, amanat agung, amanat suci dari alam semesta ini. Suci bukan kemudian kita harus maca alim, bukan, ya suci ya semesta itu sendiri. Kesemestaan itulah kesucian. Keagungan ya kesemestaan itulah keagungan. Keluhuran ya kesemestaan itulah keluhuran. Kasuwargan jati ya kesemestaan itulah kasuwargan jati. Kadewan ya kesemestaan itulah jagat dewa. Hanya kita sebagai manusia yang sama, semua diberi isi yang sama, tinggal bagaimana kita menjalankan semua ini. Mungkin itu dulu Mas Haji, mungkin ada yang ingin. Terima kasih untuk Bapak Supono yang